Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami 3 bab berurutan dari materi yang Anda berikan. Misi kita kali ini cukup jelas ya. Kita mau membedah bagaimana sang tokoh utama Klein menjalani 2 kehidupan yang makin kontras. Di satu sisi, dia detektif yang lagi naik daun di Backland. Tapi di sisi lain, dia itu entitas misterius yang memimpin klub rahasia. Dan yang menarik adalah gimana kedua dunia ini meskipun kelihatannya terpisah, tapi saling mempengaruhi ya kan? Kita akan lihat cara dia mengelola persepsi orang di dunia nyata, dan di saat yang sama dia juga harus mengelola agenda yang jauh lebih berbahaya di dunia mistisnya. Ini bukan sekedar cerita detektif atau fantasi, tapi perpaduan keduanya. Kebohongan kecil dan konspirasi besar, jalan bareng. Tepat sekali. Ini soal penyeimbangan yang luar biasa. Oke. Mari kita mulai dari sisi hidupnya yang paling, normal, setidaknya di permukaan. Kita akan fokus dulu ke bagaimana Klein membangun reputasinya sebagai detektif. Kita mulai dari bab 340. Ada interaksi yang kelihatannya sepele banget. Klein ketemu tetangganya, Aaron, seorang dokter. Nah, si Aaron ini niatnya baik sih. Dia coba ajak ngobrol soal keyakinan pada Dewa Badai. Padahal Klein kan jelas-jelas punya sembahan lain secara rahasia. Jadi dia harus navigasi ini dengan hati-hati. Dan caranya merespon itu cerdas sekali loh. Dia nggak berdebat atau bikin tersinggung. Dia cuma bilang, iman itu sesuatu yang nggak bisa diubah setelah seseorang memilih. Itu cara yang sangat halus untuk bilang makasih tapi nggak usah, tanpa merusak hubungan baik. Latihan kecil dalam mengelola persepsi. Benar, semacam pemanasan gitu ya. Dan yang menarik, Clinton nggak membiarkan obrolan itu sia-sia. Dia langsung nanya soal Will Auseptin, anak kecil yang dulu bisa meramal nasib buruk Aaron. Ini menunjukkan otaknya itu selalu jalan, selalu menghubungkan titik-titik, bahkan dalam obrolan santai. Sayangnya, jejak anak itu udah hilang. Nah, dari situ kita pindah ke klub menembak. Di sana Klein ketemu sama pemilik rumahnya, Stellin Semmer. Awalnya, obrolan mereka ya basa-basi biasa, sampai Stellin nanya soal pekerjaan Klein. Klein sebut dia baru bantu polisi di kasus pembunuhan berantai. Dan disinilah titik baliknya. Rasa penasaran Stellin itu langsung terusik. Dia bukan nanya gimana kasusnya, tapi berapa banyak yang kau dapat. Sangat pragmatis ya kan? Di masyarakat seperti itu, uang itu bukan cuma uang. Itu ukuran kompetensi dan status sosial. Iya, dan ketika Stellin mendesak dan nanya apa bayarannya sampai 50 pound, jumlah yang besar banget waktu itu, Klein dengan santai mengiyakan. Reaksi Stellin itu langsung wush, berubah 180 derajat. Tiba-tiba senyumnya mereka, dan dia bilang, Anda menghasilkan jauh lebih banyak dari yang kubayangkan. Anda benar-benar detektif yang cakap. Luar biasa ya, satu angka bisa mengubah persepsi orang total. Tentu saja, angka 50 pound itu bukti nyata. Seketika di mata Stellin, Klein bukan lagi sekedar penyewa yang bayar tepat waktu, dia itu aset. Seseorang yang punya koneksi, punya keahlian, dan yang paling penting, punya penghasilan. Validasi sosial terjadi dalam sekejap. Validasi yang langsung ditindaklanjuti. Stellin nggak buang waktu sama sekali. Dia langsung mengundang Klein ke sebuah pesta. Dan ini bukan sembarang pesta loh. Dia bilang bakal ada banyak wanita lajang dari keluarga baik-baik. Ini jelas-jelas upaya perjodohan. Kencan buta massal. Dan ini menunjukkan tema yang akan kita lihat berulang kali, manipulasi persepsi. Di sini, persepsi penang Klein dimanipulasi secara pasif oleh uangnya. Tanpa dia sadari sepenuhnya, statusnya melonjak dari penyewa jadi calon menantu potensial. Stellin melihat aset baru di depannya dan langsung coba memasarkannya. Jadi, di siang hari, Klein adalah detektif sukses yang diundang ke pesta kencan buta. Tapi, di malam yang sama, dia harus beralih peran ke dunia di mana uang dan status sosial sama sekali nggak ada artinya. Malam itu, sebagai The Fool, ia menjawab panggilan dari Force, The Magician, dan membawanya ke atas kabut abu-abu. Suasananya pasti canggung banget. Coba Anda bayangkan, cuma berdua dengan entitas agung yang kau sembah dalam keheningan total di istana megah. Keheningan itu sendiri adalah bentuk tekanan kan? Klein, sebagai The Fool, sangat peka soal ini. Dia tahu Force gugup, jadi dia melakukan sesuatu yang brilian untuk memecah keheningan.
Dia nggak ngasih perintah atau wejangan agung, tapi ngasih permintaan sederhana. Ceritakan bagaimana kau menjadi seorang Beyonder. Ini bukan cuma buat bikin Force-nya aman kan? Ini juga cara The Fool buat ngumpulin informasi. Dan kita pun akhirnya dengar kisah Force. Dia lulusan sekolah kedokteran, ayahnya kabur ke benua lain, mulai keluarga baru, ninggalin dia dalam situasi sulit. Dan dari kesulitan itulah jalurnya sebagai Beyonder dimulai. Bukan lewat gereja atau organisasi rahasia, tapi lewat pertemuan kebetulan dengan seorang nenek tua di klinik tempatnya kerja. Nenek yang kesepian yang ternyata bisa nembus dinding. Persis, sebelum meninggal, nenek itu mewariskan 3 hal ke Force. Formula ramuan apprentice, sebuah gelang misterius, dan instruksi aneh. Dia disuruh ambil benda bercahaya dari tubuh nenek itu setelah wafat. Ini kayak dongeng tapi versi yang jauh lebih gelap ya. Sangat gelap, karena warisan itu datang dengan peringatan, kutukan keluarga Abraham, dan bisikan-bisikan mengerikan di malam bulan purnama. Kisah Force ini jendela kita ke jalur Beyonder liar. Tanpa bimbingan, tanpa struktur, penuh bahaya, dan mewarisi masalah yang dia nggak paham. Gelang itu jelas artefak terkutuk. Dan masalahnya makin parah. Setelah Force terpaksa pakai gelang itu buat bertahan hidup, bisikannya malah makin kuat. Dia terjebak. Nah, disinilah The Fool memberinya secerca harapan dengan bilang kalau jadi Beyonder tingkat tinggi bisa mengatasi kutukan itu. Ini langkah yang sangat strategis dari The Fool. Dia nggak cuma kasih solusi, tapi juga tujuan jangka panjang. Dia mengikat Force lebih erat ke klub tarot dengan memberinya alasan untuk terus maju dan jadi lebih kuat. Ini bentuk kendali, tapi dibingkai sebagai bimbingan dan harapan. Ngomongin soal warisan yang kuat dan berbahaya, transisi ke pertemuan klub tarot berikutnya di bab 341 terasa pas banget. Begitu pertemuan dimulai, para anggota, terutama Audrey Justice, langsung terpanah. Ada kartu baru di meja Tuan Fool, sebuah kartu penistaan. Ini pameran kekuatan yang sangat subtil tapi efektif. The Fool nggak perlu ngomong apa-apa. Kehadiran kartu itu aja udah sebuah pernyataan. Aku punya akses ke rahasia terdalam di dunia ini. Ini langsung memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang maha tahu. Audrey, yang paling ngerti signifikansinya, langsung minta bicara 4 mata. Dia lapor rencananya buat menyusup ke organisasi alkemis psikologi. The Fool setuju, tapi ngasih satu peringatan krusial. Hati-hati, ada informan gereja di dalam organisasi itu. Dan reaksi Audrey di sini menunjukkan betapa pesat perkembangannya. Dia nggak takut. Sebaliknya, dia senyum dan dengan percaya diri bilang, kelak akan ada pula seorang informan dari klub tarot di dalam alkemis psikologi. Dia bahkan belum resmi gabung, tapi udah merencanakan perannya sebagai agen ganda. Luar biasa kan? Dia bukan lagi gadis bangsawan naif yang cuma ingin tahu. Dia sudah mulai berpikir seperti pemain dalam permainan spionase mistis yang besar ini. Sebagai gantinya, dia menukar 2 halaman buku harian Roselle. Isinya jujur aja agak konyol. 1 halaman, isinya cuma keluhan Roselle soal sembelit. Haha, iya. Tapi bagi The Fool, informasinya tetap berharga atau setidaknya dia membuatnya tampak begitu. Dia menghargai laporan pencernaan kaisar itu dengan satu informasi yang tak ternilai bagi Audrey. Kartu itu adalah Black Emperor. Dan urutan 9-nya pengacara. Dia baru saja mengonfirmasi keberadaan salah satu dari 22 jalur ketuhanan. Setelah itu, agenda lain jalan cepat. Force dan The World, alter ego Klein, menyelesaikan kesepakatan formula. Alger, The Hanged Man, mengajukan misi baru yang cakupannya global, soal hilangnya penduduk asli di benua selatan. Tapi fokus utama di sisa pertemuan adalah permintaan saran dari Derek, The Sun, anggota termuda dan paling terisolasi dari kota Perak. Dan dilema Derek ini membawa kita langsung ke inti bab 342. Derek menjelaskan kalau dia dapat misi wajib, menjelajahi kuil kuno milik Fallen Creator, yang kita tahu adalah True Creator, bersama pemimpin bernama Shepard Lovia. Derek yang polos. Shepard itu nama jalur Beyonder yang sama dengan dewa jahat yang kuilnya akan mereka jelajahi. Ini seperti ngirim domba buat jelajahi sarang serigala, dengan serigala lain sebagai pemandunya. Konflik kepentingannya jelas dan mematikan. Alger, dengan pengalaman yang segudang, langsung bereaksi. Sarannya singkat, padat, dan jelas. Jangan pergi sama sekali. Tapi tentu saja, nggak sesederhana itu. Derek nggak bisa nolak misi wajib. Nah, disinilah kita lihat sisi lain Alger. Sisi rubah tuanya. Ketika dia sadar Derek nggak bisa nolak,
dia nggak menyerah. Dia beralih dari penasehat jadi ahli strategi yang licik. Dia menyusun rencana B. Rencana B ini adalah puncak dari manipulasi persepsi yang kita bicarakan tadi. Alger menyarankan Derek buat pura-pura berada di ambang kehilangan kendali. Dia bahkan ngasih instruksi teknis yang sangat spesifik. Kosongkan spiritualitas selama 2 hari, biarkan halusinasi muncul. Ini saran yang berbahaya, tapi diperhitungkan. Tentu saja Derek ragu. Dia kan anak yang jujur. Bohong seperti itu bertentangan dengan prinsipnya. Dan disinilah Alger menunjukkan kejeniusannya dalam memanipulasi. Dia nggak nyuruh Derek bohong buat nyelamatin dirinya sendiri, karena dia tahu Derek bakal nolak. Sebaliknya, dia membingkai ulang seluruh situasi. Dia melakukannya dengan serangkaian pertanyaan, ya kan? Dia tanya, apa mungkin Shepherd Lovia ini berbahaya bagi kota Perak? Derek terpaksa jawab ya. Terus Alger menekankan kalau cuma Derek yang tahu bahaya ini. Kalau Derek mati, nggak akan ada yang bisa memperingatkan kota. Tepat. Pukulan terakhirnya itu sebuah mahakarya psikologis. Alger bilang, kau tidak berbohong demi kepentingan pribadi. Kau melakukannya demi menyelamatkan kota Perak. Bandingkan dengan kehormatan pribadimu. Mana yang lebih penting? Dalam satu kalimat, dia mengubah tindakan yang tadinya pengecut menjadi tindakan heroik. Itu adalah penipuan yang mulia. Dia menjual kebohongan sebagai sebuah pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Dan Derek yang polos pun terbujuk. Ini pelajaran yang keras tentang moralitas abu-abu di dunia mereka yang kejam. Dan ini menghubungkan semua titik. Klein secara pasif dapat status karena persepsi orang soal uangnya. Sementara di sini, Alger secara aktif dan ahli memanipulasi persepsi Derek soal moralitas untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Keduanya permainan persepsi, cuma yang satu taruhannya kencan buta, yang satu lagi taruhannya nyawa. Sebelum pertemuan berakhir, ada satu lagi pertukaran informasi yang sangat-sangat penting. The World, alias Klein, secara pribadi nanya ke Derek, apa kota Perak punya cara untuk membersihkan korupsi mental dari karakteristik Beyonder? Ini adalah pertanyaan bernilai jutaan dolar di dunia Beyonder. Risiko terbesar mereka kan jadi gila, kehilangan kendali karena sisa kesadaran dalam ramuan. Kalau ada cara memurnikannya, itu akan mengubah segalanya. Dan jawaban Derek adalah, ya, mereka bisa melakukannya. Tapi hanya pada karakteristik dari Beyonder yang sudah mengamuk, yang disebut Rampager. Masalahnya, pengetahuan itu rahasia dan cuma bisa diakses oleh petinggi kota, setara urutan 7 atau 6. Dan inilah kuncinya. Jawaban ini adalah pengungkapan yang mengubah permainan. Metode ini, kalau bisa didapatkan, bakal jadi aset yang tak ternilai. Tiba-tiba, membantu Derek yang polos untuk naik pangkat itu bukan lagi sekedar tindakan altruistik. Itu sudah menjadi investasi strategis yang sangat penting untuk masa depan The World dan Klein sendiri. Jadi, dalam rentang 3 bab yang singkat ini, kita lihat Klein secara tak terduga memperkuat posisinya di dunia nyata, sementara di dunia rahasia, seluruh klub tarot mulai menjalankan agenda yang jauh lebih berisiko dan saling terkait. Dari rencana penyusupan Audrey, misteri global yang dibawa Alger, sampai pelajaran menipu yang diterima Derek. Betul, dan kita baru saja menyaksikan momen krusial. Seorang anak laki-laki yang jujur dan berprinsip diajari cara menipu oleh sosok yang lebih tua dan sinis. Semuanya atas nama kebaikan yang lebih besar. Ini meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Dalam perjuangan melawan kekuatan yang luar biasa besar dan gelap, seberapa jauh seseorang bisa membengkokkan prinsipnya sendiri sebelum ia menjadi cerminan dari musuh yang ia lawan. Di manakah letak batas antara strategi pertahanan hidup yang cerdas dan langkah pertama menuju kerusakan moral?